Waalaikumsalam. Baik, ini kuliah terakhir ya, kuliah ke 15 ya. Ya, Pak. Saya udah kirim materinya ya. Di CPMK terakhir itu tentang pencegahan ya, pencegahan fraud atau corruption ya, atau pencegahan korupsi. Di materi itu udah saya bikin ya, ada sekitar 10 lembar ya, nggak terlalu banyak, singkat aja. Nah, di kuliah sebelumnya udah saya sampaikan juga ya, tentang kejahatan itu apa ya, korupsi itu apa, penyimpangan perilaku itu apa, kemudian termasuk teori-teori yang melatar belakanginya, misalkan bisa dari faktor lingkungan, bisa faktor pribadi, bisa akibat penyimpangan, bisa juga karena genetik dan seterusnya. Bahkan di kuliah sebelumnya juga saya sampaikan bahwa kejahatan itu lebih purba atau lebih duluan ada di dunia ini sebelum ada kebaikan. Maka kejahatan itu sesuatu yang niscaya sulit, bahkan tidak mungkin kita hilangkan, bahkan tidak mungkin kita tidak menemui hal-hal itu di kemudian hari, bahkan sampai kapanpun. Jadi kejahatan itu sifatnya abadi juga di samping kebaikan. Karena itu kalau ditanya apa itu kejahatan, ya kejahatan itu semenjak ada dari mitos menjadi logos, sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Dari mitos itu artinya dari sejarah pemikiran Yunani kuno sampai peradaban modern, bahkan sebagai penelitian ilmiah. Dan sampai hari ini kita menemukan setiap sudut jalan, setiap tempat parkiran, setiap tempat, setiap ruang publik, setiap ruang private selalu ada yang disebut dengan fraud. Baik fraud moral maupun fraud alam ya. Misalkan yang baru sekarang itu adalah meletusnya gunung di Jawa Timur ya, daerah Lumajang itu, dan perbatasan Malang ya, tentang Gunung Semeru ya. Itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin alam itu begitu jahat juga melakukan pembunuhan terhadap manusia. Ya sebenarnya alam itu juga ciptaan Tuhan, katakan begitu. Tapi bagaimana mungkin orang yang desa, yang polos, yang baik, yang tidak pernah melakukan macam-macam, atau juga tentang kejahatan alam. Ini kejahatan itu ada yang sifatnya natural, ada kejahatan artifisial. Kejahatan natural itu kejahatan yang dilakukan oleh alam semesta ini terhadap manusia. Sedangkan kejahatan artifisial itu memang sengaja direncanakan dibuat manusia, mungkin meniru alam juga, karena alam ini tidak seluruhnya juga baik. Karena itu saya mengambil sedikit di halaman 1 itu ada pemikiran yang dibuat Epikurian ya, atau Epikuros, yang mempertanyakan tentang mengapa kejahatan terjadi dari perspektif teosentris ya, atau dari perspektif teologis ya. Ya, dia mengatakan apakah Tuhan itu mampu tapi tidak mau, apakah dia tidak mampu dan tidak mau. Kalau begitu Tuhan bukan maha baik, kalau begitu Tuhan juga bukan maha kasih. Kenapa dia membiarkan kejahatan terjadi? Harusnya kalau dia sebagai Tuhan, dia juga bisa mencegah, tapi itu tidak dilakukan. Dan sampai hari ini kaum teolog, kaum pemikir agama juga sulit menjawab hal itu. Ya barangkali kalau ceramah-ceramah ya banyak, tapi mereka kan belum pernah merasakan bagaimana penderitaan bencana alam yang terjadi itu. Karena itu lalu membedakan ada dua hal kemungkinan yang terjadi di dunia ini. Yang dapat manusia ketahui dan yang tidak dapat manusia ketahui. Yang dapat diketahui itu namanya fenomena, yang tidak dapat diketahui itu namanya nomena. Jadi Kant sendiri tidak bisa menjawab mengapa kejahatan itu ada. Nggak bisa dijawab. Yang bisa hanya dijawab cara nalar. Tapi nalarnya memang membuktikan bahwa kejahatan itu
tiap hari bukannya menurun kalau kita melihat, tapi semakin meningkat. Hal ini kalau kita lihat gambar yang dibuat oleh Sigmund Freud itu tentang 3 tahap kesadaran manusia. Ada yang disebut pra-consciousness, consciousness, dan unconsciousness. Jadi seperti teori gunung es, yang terlihat itu hanya bagian kecil dari apa yang nampak di dunia ini. Ini kejahatan selalu ada, selalu terjadi. Maka itu ada tax amnesty ya. Kenapa ada tax amnesty? Ya, karena memang ada kejahatan bidang perpajakan. Bahkan sekarang ada tax amnesty 2 tahun 2022. Itu menunjukkan bahwa katakanlah kalau mau dikatakan jujur ya pemerintah gagal di semua negara, hampir semua negara juga tidak bisa menangani kejahatan secara totalitas. Apalagi kalau kita hanya sekedar menganjurkan aja, kejahatan itu nggak bisa dianjurkan, nggak dianjurkan kebaikan. Menganjurkan kebaikan tanpa ada upaya pencegahan ya nggak mungkin. Ya minimal bisa dikurangi ya atau diminimalkan, tapi untuk dihilangkan tidak bisa. Itu prinsipnya. Karena itu di halaman 2 saya tulis di situ ada Felix Boudreau ya, Boudreau itu tentang habitus, bahwa kita semua itu dipengaruhi oleh nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu dipengaruhi oleh pembiasaan hidup atau habitus. Nah, habitus itu tentu dimulai dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat, dari pendidikan, dari pergaulan kita, dari struktur sosial, bahkan cara makro negara ya. Karena itu menurut Felix Boudreau ya harus perlu dikembangkan sebuah habitus. Habitus itu yang namanya pendidikan yang bertanggung jawab ya terhadap bagaimana perilaku kebaikan. Karena itu tokoh pendidikan kita ini sengaja saya kutip ya, itu Ki Hajar Dewantoro itu bahkan Mangkunegaran 4 saya rasa juga sama ya, sebagai leluhur beliau ya, menyatakan bahwa manusia itu ya memang butuh yang namanya keteladanan. Teladanan itu contoh ya. Jadi kalau contohnya begitu ya kita sulit ya. Jadi orang Indonesia itu pada umumnya adalah kekaguman pada tokoh. Tokoh-tokoh itu bisa menjadi panutan. Jadi kalau panutannya udah seperti itu ya sulit. Panutan yang dimaksud adalah pimpinan kita ya. Pimpinan kita mulai dari RT, RW, sampai siapapun yang disebut tokoh ya. Jadi apa yang disebut dengan Ingarso Sang Telodo ya, keteladanan. Keteladanan itu artinya meniru. Kita meniru Nabi, kita meniru tokoh Bung Karno, meniru Bung Hatta, meniru Muhammad Yamin, meniru Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Jadi sifatnya adalah tiruan. Inspirasi itu muncul dari tiruan. Tiruan, nah kita sekarang krisis dalam hal siapa yang bisa kita tiru menjadi ikon pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan. Sementara alam sendiri juga hari ini dan kemarin juga Merapi juga meledus ya. Nah, itu juga kita tidak tahu nanti korbannya berapa orang. Nggak bisa bayangin itu. Tidak dikenal orangnya seperti di Panggang Lele ya. Tidak ketahuan. Padahal dia cuma petani aja. Dan hidupnya ibadahnya baik, perilakunya baik, nggak pernah ngutang. Tapi kok bisa ya? Begitu juga kalau Anda lihat foto ya, saya lupa mungkin di kawasan benua Eropa sana ya, itu ada rumah ibadah ya, itu hancur kena tsunami, tapi gedung Castile gubernurnya enggak, padahal itu tempat korupsi. Jadi orang bertanya, lah itu rumah ibadah kok hancur semua, tapi kok Castile Raja tempat korupsi malah nggak apa-apa, lalu Tuhan di mana? Jadi sebenarnya selalu menjadi pertanyaan, bahkan orang tidak bisa menjawab itu sampai hari ini. Filosof terkenal pun Indonesia bernama Pran Magnisuseno itu juga tidak bisa menjawab ketika dia membuat tulisan tentang menalar Tuhan. Di bagian terakhir buku itu kalau saya lihat,
itu hanya paling 3 lembar. Mengapa kejahatan itu ada? Bagaimana menalar Tuhan? Nggak bisa dinalar juga. Ini Tuhan, jangan salah loh. Di samping Tuhan itu maha baik, dia juga maha murka, maha tidak adil, maha tidak baik. Itu jelas itu. Bagaimana mungkin bayi baru lahir, kita tidak tahu salah dia apa, kemudian diterjang oleh tsunami, diterjang oleh gempa yang tanpa dapat kita ketahui. Padahal Tuhan bisa mencegah karena dia maha kuasa. Lalu pertanyaannya itu selalu muncul. Karena itu setiap malapetaka, musibah, kecelakaan apapun yang seharusnya tidak menimpa orang-orang baik-baik menurut versi kita, itu tetap terjadi. Karena itu ada yang disebut strategi aja, cara-cara yang mungkin memungkinkan kita meminimalkan itu, tapi menghilangkan tidak bisa. Misalkan di situ pencegahan korupsi itu apa yang dilakukan? Dia musuh negara ya, musuh negara, musuh masyarakat, bahkan musuh kemanusiaan ya, karena dianggap memperoleh sesuatu yang tidak wajar ya. Misalkan mereka yang belajar akuntansi pajak tentu mengenal ada istilah yang dimaksud dengan transfer pricing ya. Transfer pricing itu terjadi pada perusahaan Toyota ya tahun 2004. Kita mengenal itu. Di daratan Eropa juga terjadi transfer pricing. Toyota itu menjual harga di bawah harga pokok pasarnya kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk menghindari pajak. Terus sampai hari ini Toyota baik-baik aja. Jadi ya kadang-kadang kita juga bagaimana ya? Ya kalau mengutuk kejahatan ya sampai sejauh mana kita mengutuk itu? Sejauh mana? Toh kejahatan juga tetap ada kok, walaupun dikutuk dihukum, walaupun dipancung tangan, walaupun nabi ribuan datang ke dunia ini, kejahatan juga nggak hilang. Jadi tidak mungkin dihilangkan. Kata yang mungkin bisa menghibur kita adalah pencegahan. Ya. Nah, halaman 3 kalau kita lihat ya, misalkan peta korupsi di Indonesia ini sengaja saya ambil ya, itu banyak sekali ya. Misalkan penerimaan non pajak ya, penerimaan non pajak itu misalkan hibah ya, hibah atau apapun yang dilakukan itu, penyalahgunaan perizinan ya, tidak adanya database dan integrated ya. Perbaikan sistem penerimaan setoran, misalkan pajak yang di store oleh warga negara ya, kita kenal dua minggu lalu ya dikandangin KPK seorang punggawa pajak dari Sulawesi sana ya. Kemudian ada juga mafia pajak Gayus ya, dan mafia-mafia yang lain. Sampai hari ini terus terjadi. Orang rakyat membayar pajak, kita semua kena pajak. Kalau beli ke Indomaret juga kena pajak, ada pajaknya. Kalau kita beli pulsa juga kena pajak, tapi pajak yang kita bayarkan itu diselewengkan ya, yaitu target penerimaan pajak kita selalu tidak tercapai. Itu menunjukkan bahwa pajak juga merupakan lahan untuk orang mengambil uang negara yang seharusnya didistribusikan kepada rumah sakit, didistribusikan kepada puskesmas untuk memperbaiki jalan dan jembatan supaya warga negara tidak ada yang kekurangan obat antibiotik kalau dia di kampung sana, atau tidak ada yang namanya ibu-ibu mau melahirkan harus dibopong ya, tidak ada ambulannya karena dananya nggak ada, padahal kita sudah bayar pajak ya. Maka tax return itu sangat kecil, pembelian pajak itu sangat kecil di negara kita. Tax ratio kita cuma 9,8%, padahal Eropa itu, negara-negara Eropa di atas 50%. Itu kalau Anda nggak bisa bayar kuliah, harusnya negara itu mensubsidi untuk membayar uang sekolah Anda ya, tapi yang itu tidak terjadi. Begitu juga penyelenggaraan negara atas dana alokasi umum atau dekonstruksi ya, yaitu untuk pendapatan APBD daerah ya. Kita hampir tiap bulan selalu ada yang dikandangin KPK akibat nilep uang negara dilakukan oleh para bupati, gubernur, dan para penyelenggara negara. Kemudian pungutan daerah juga sama ya, pungutan daerah iklan ya, pajak bumi bangunan ya, itu juga
tidak tidak transparan, tidak bisa kita ketika kita bayar itu kita tidak tahu uang itu dipakai kemana. Kemudian bantuan sosial ini juga sering. Julius Batubara ya, menteri itu ya melakukan korupsi ya atas bansos ya, bantuan sosial. Ya dan baik-baik saja kok. Ya masuk penjara 10 tahun, nanti paling dipotong-potong 4 tahun, dipotong lagi 2 tahun, ya paling dihukum 4 tahun. Jadi itu mengakibatkan sebenarnya peta korupsi itu sulit diatasi. Pertama, kalaupun dia udah nggak bisa dihilangin, kedua pencegahannya pun penegakan hukumnya tidak berlangsung dengan baik. Nah itu peta korupsi ya. Nah kita lihat halaman berikutnya, pencegahan korupsi itu kalau kita lihat dari data ya, misalkan survei dari indeks korupsi ya tahun 2011 itu kita itu berada di skor 7,1, berarti hampir mendekati angka 7 lebih ya, mendekati angka 8 sebagai negara tempat sogok menyogok yang paling enak ya, ranking 7 ya. Kemudian gambaran persepsi menurut pebisnis tentang pelayanan publik ya juga sama ya, kita itu sangat buruk ya, angkanya 2,8, 2,8, 2,6, 2,3 ya. Kemudian survei integritas sektor publik juga sama ya. Dari tahun ke tahun tidak terlalu jauh berbeda ya. Mulai 5,53, 6,50, 5,42, 6,31 ya, tidak terlalu baik ya. Artinya integritas pelayanan publik kita juga masih perlu belajar banyak. Kemudian survei PRC ya tahun 2010, saya rasa sama sampai sekarang ya, negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik. Jadi ya itu memprihatinkan, itu data kok fakta ya. Jadi kalau dikatakan kita membangun apa dulu nih, orang korupsinya seperti ini. Kemudian juga doing business, pengukuran kemudahan berusaha. Kita itu ya ranking bontot di atas 100 ya. Terlalu panjang birokrasi dan perizinan ya. Sehingga banyak perusahaan yang memindahkan dari Jawa Tengah itu ke negara lain yang lebih efisien, yang lebih murah, menutup pabriknya. Itu karena terjadi high cost ya, mulai dari pungutan liar LSM, lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga-lembaga lain, swadaya, LSM, iuran, minta THR, ya semua bikin pusing ya. Dibikin luar aturan, tiap jangan jalan harus setor ya, harus setor kepada tikungan jalan ya. Itu yang hari-harian kita lihat ya. Tiap pinggir jalan ada Pak Ogah ya. Kita tidak bisa tertib ya. Selalu muncul korupsi, perilaku menyimpang. Itu yang kecil-kecil. Yang besar kan tidak terlihat. Nah karena itu bagaimana menangani ini? Korupsi, pencegahan kejahatan korupsi itu. Ya kita mungkin perlu meniru Cina ya. Yang sudah berhasil ya. Ya tidak ada ampun bagi orang yang korupsi. Jadi selama kita tidak membuat undang-undang pembuktian terbalik, ya omong kosong lah itu. Sudahlah, nggak usah berharap. Bohong semua itu. Saya nggak percaya itu. Mahasiswa mau demo berdarah-darah, DPR mau rapat 300 hari juga percuma. Kalau kita tidak membuat undang-undang pembuktian hukum terbalik. Kalau itu dilakukan, itu terjadi negara Cina. Nyatanya hampir 300 orang tiap tahun ditembak mati di depan regu tembak mereka yang korupsi terbukti. Hukumnya hukum pembuktian hukum terbalik. Jangan Pak Polisi, Pak Jaksa suruh cari bukti, tapi terdakwa itu sendiri membuktikan bahwa dia tidak mencuri. Silakan buktikan. Nah, itu namanya pembuktian terbalik. Walaupun ada kritik, tetapi undang-undang anti korupsi dengan pembuktian terbalik itu memungkinkan korupsi itu bisa diatasi atau dikurangi ya, bukan dihilangkan. Nyatanya negara-negara Cina ya berhasil. Yang namanya korupsi itu hampir jauh ratingnya meningkat ya. Jadi seperti Singapura ya, negara yang tertib ya, karena ada pembuktian hukum terbalik ya. Ini bukan tugas Pak Polisi, Pak Jaksa untuk membuktikan orang itu bersalah dengan hukum positif,
Tapi Anda silakan buktikan di pengadilan, gaji Anda 10 juta, tapi belanja Anda 11 juta. 1 jutanya Anda dapat dari mana? Itu hanya mungkin kalau ada semua transaksi kita terintegrasi dengan database kependudukan, sehingga memungkinkan orang untuk dilacak dan diketahui transaksi elektroniknya. Nah, tanpa itu ya tidak bisa lah. Jadi pencegahan korupsi yang paling pertama yang mungkin dilakukan dari pengalaman negara-negara yang sudah melakukan pencegahan adalah dengan melakukan pembuktian hukum pembuktian terbalik ya. Dan itu tidak ada undang-undang sampai hari ini. Artinya kekuasaan itu juga ya katakanlah hanya sandiwara aja lah, pura-pura aja kok. Jadi kita nggak tahu lah kenapa motivasi itu terjadi. Jadi maka tidak mengherankan, kita sih pesimis ya, bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dia tidak berlaku ya, tidak berlaku bagi orang-orang yang memiliki kapital yang banyak ya. Nah, jenis korupsi itu banyak ya, di halaman berikutnya bisa konvensional, kejahatan biasa, bisa kejahatan politik ya. Kita ingat kasus Watergate ya, oleh Presiden Richard Nixon juga terjadi ya. Kemudian kejahatan-kejahatan yang sifatnya sistemik ya, seperti pada kasus kantor akuntan publik Enron, Whatcom, dan seterusnya. Kemudian kasus BLBI juga sampai hari ini. Kemudian kasus Bank Senturi ya, itu adalah political corruption dan birokrasi corruption ya terjadi. Kemudian pilar korupsi kedua adalah pengusaha hitam ya, yang merusak lingkungan. Hampir semua provinsi di luar Jawa, Sumatera dan Kalimantan itu terjadi yang namanya kebanjiran, banjir di mana-mana. Karena ada izin HPH yang dikeluarkan oleh kementerian itu melebihi, tidak ada AMDAL, analisis dampak lingkungan. Ya, akhirnya semua berpotensi banjir di mana-mana. Pontianak itu hampir 1 minggu banjir, yang dulu tidak pernah banjir. Itu karena adanya kolusi antara pengusaha Pemda dengan pejabat yang bersangkutan, pembuat akta untuk izin pengelolaan hutan, kemudian dipakai untuk membuat perkebunan sawit. Yang akhirnya terjadilah yang disebut dengan kolusi aktor politik dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian modus korupsi di pengadilan juga sama ya. Kita mengenal banyak sekali kasus-kasus itu, nggak usah saya terangin, itu silakan cari di Google. Sejarah digital, jejak digital juga membuktikan itu, bahwa memang korupsi, baik kejahatan konvensional maupun WWC, white collar crime, kejahatan kerah putih juga terjadi sampai menghabiskan seluruh sumber daya alam kita dan sumber daya yang harusnya untuk diberdayakan demi pembangunan yang berkelanjutan. Lalu bagaimana itu kejahatan atau korupsi itu tidak bisa dihilangkan, namun bisa dicegah? Nah, ini macam-macam ya. Ini saya ambil juga dari orang, ada yang namanya pencegahan preventif ya. Itu membangun budaya anti korupsi, sosialisasi, mendorong reformasi sektor publik, perbaikan aturan undang-undang, pengkajian review sistem rekomendasi, penindakan, pengaduan masyarakat, penelahan, dan pemeriksaan. Nah, undang-undang di kita terlalu banyak. Yang paling penting itu implementasinya apa? Itu aja sih. Ya, ini semua cuma peta-peta aja. Tapi intinya kalau tidak ada pembuktian undang-undang hukum cara terbalik, ya nggak bisa lah kita mencegah itu. Akhirnya kita itu mudah memaafkan kok. Ya, nanti dimaafkan kok, pakai materai aja, minta maaf depan polisi, nangis bawang bombay, ya sudah. Kalau itu jelas itu kejahatan kok, baik kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan yang dilakukan secara manual dan konvensional. Ya, tapi akhirnya ya begitu aja, lenyap aja kasusnya. Ya. Jadi tentu upaya sudah dilakukan, tapi hasilnya belum maksimal. Jangan-jangan biaya untuk melakukan dengan hasil yang diperoleh belum memiliki implikasi yang luas ya. Ya, satu-satunya cara mungkin kalau di samping pencegahan itu tentu melalui jalur pendidikan. Kita ngebayangin lah,
Semua level pendidikan itu bohong-bohongan kok. Semua copy paste. Saya bimbing dari skripsi, disertasi, tesis, semua copy paste kok. Data juga copy paste, semua copy paste. Apa yang mau diandalkan dari warga negara ini? Nggak tahu saya. Nah, itu perilaku kita yang harus sebenarnya betul-betul, saya tidak tahu dari mana itu dilakukan pertama untuk memperbaiki itu. Mungkin harus potong satu generasi ya, satu generasi dipotong ya, untuk menghilangkan orang-orang tua ya, orang-orang yang sudah lama berkuasa itu, untuk membuat sejarah baru. Jadi betul-betul harus direstorasi. Kalau enggak bisa itu. Nah, kemudian strateginya ada macam-macam, ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang, ada preventif, ada detektif, ada represif untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Preventif ya pencegahan ya, misalkan melalui Mr. Blower ya, kemudian melalui pengaduan ya, pengaduan masyarakat ya, bisa juga melalui penyuluhan, detektif, bisa juga melalui penindakan. Penindakan itu adalah jalur terakhir, tapi yang paling penting itu adalah preventif dan represif. Maka ada yang namanya internal audit ya, inspektorat jenderal ya, kemudian ada external audit, ada tata kelola pemerintahan yang baik, ada etika publik, ada etika bisnis, dan seterusnya. Ini sebenarnya ingin mewujudkan strategi kita untuk menghilangkan tindakan-tindakan korupsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang jangka pendek misalkan ya ada di situ saya tulis ya, yaitu penindakan tegas, membangun sistem kualitas ya, membangun akuntabilitas kontrol sistem ya, perbaikan pelayanan publik. Jangka menengah itu ya perlu membuat orientasi kepada infrastruktur informasi terkait administrasi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, saya pikir strategi jangka panjang 10 tahun ke depan, ya kalau nggak dibangun ya negara ini lenyap lah. Ya, korupsi sudah sedemikian parahnya ya. Membangun dan mendidik masyarakat ada berbagai tingkat jenjang pendidikan ya, untuk mampu menangkal korupsi dan lingkungannya. Membangun nilai etika dan budaya anti korupsi. Ya sulit dilakukan ya. Karena dari atas sudah begitu, udah sistem terpola gaya hidup seperti itu ya. Mungkin kita kelamaan dijajah, jadi sekarang jajah sesama warga negara kita ya. Nah, karena itu ada model di halaman 9-10 itu saya buat model Jeremy Bentham ya, namanya model Peneticon, model penjara. Itu model yang diadopsi oleh beberapa pemerintahan untuk mengandaikan bahwa pengawasan minimum tapi efek jera maksimum. Nah, itu bagaimana itu dilakukan? Jadi penindakan atau pengawasan minimum tapi efeknya maksimum. Bagaimana caranya? Yaitu melalui hukuman yang tanpa kenal ampun ya harus dilakukan ya, untuk menghindari yang namanya korupsi itu. Bahkan kalau perlu menghilangkan hak-hak politik, hak-hak warga negara itu beserta keluarganya, supaya berpikir ulang untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Jadi ada yang disebut dengan penjara Peneticon ala Jeremy Bentham. Model Peneticon itu model penjara yang pengawasannya minimum tapi efek jangka panjangnya maksimum. Nah, itu melalui yang namanya pendidikan. Maka pendidikan itu mengetapkan pendidikan model pondok pesantren atau model pendidikan dinas ya, kedinasan seperti STPDN itu, sekolah pendidikan dalam negeri itu. Yang ada terjadi di situ justru kekerasan yang saya dengar ya beberapa tahun lalu. Nah, itu harusnya seperti itu dididik ya. Calon-calon penyelenggara negara itu betul-betul dididik secara model penjara, membuat mereka patuh. Seperti pendidikan militer, pendidikan kepolisian, pendidikan jaksa. Itu kan sebenarnya adalah bentuk Peneticon. Peneticon itu orang semacam negara itu seperti barat. Bukan berarti negara otoriter, tidak. Tetapi membiasakan warga negara itu jadi tertib. Tertib, membiasakan orang itu jadi disiplin. Model pendidikan pesantren atau pendidikan biara sama itu
itu pendidikan yang membuat orang tertib, tidak pernah membuat perilaku-perilaku yang bertentangan menjadi kebiasaan hidup untuk mencetak punggawa negara. Nah, itu model yang diadopsi dari utilitarian Jeremy Bentham melalui model penjara Panopticon. Ya. Kemudian yang terakhir, saya ambil contoh ya dari Anthony Giddens. Ya. Anthony Giddens itu tentang struktur ya, struktur dan kekuasaan, modalitas dan interaksi. Ada 3 itu, silakan nanti dibaca ya. Kalau Anda mau baca, kalau nggak mau baca ya nggak apa-apa. Pokoknya saya sudah sampaikan bahwa kalau menyuruh orang berbuat baik atau menyuruh orang tidak korupsi nggak bisa. Harus dibikin sistem. Sistem itu semacam alat. Contohnya apa? Misalkan orang susah sekali antri masuk ke bank. Maka di pintu bank ada yang disebut nomor urut. Orang dipanggil berdasarkan nomor urut. Jadi harus dibuat modalitas. Bagaimana caranya supaya orang bisa tertib patuh pajak, misalkan. Ya dia kalau nggak bayar pajak, nggak bisa membayar pajak, dia nggak bisa belanja online karena ada tagihan yang tidak dia bayar. Nggak bisa lagi dia sewa rumah, karena sewa rumahnya harus bayar melalui bank. Rekeningnya semua aktivitas pribadinya dibekukan. Nah itu membangun sistem dengan digitalisasi. Saya rasa mudah sekarang kalau mau. Cuma sekarang mau apa enggak? Yang ada adalah aplikasi kesehatan aja, yang lain nggak ada dibikin. Nggak tahu kenapa. Ya, sebenarnya ya nggak mungkin lah mereka buat aturan mencelakakan diri mereka. Jadi menurut Anthony Giddens diperlukan sebuah modalitas untuk membangun sistem. Jadi sistemnya dibuat ya sama seperti Anda ya. Anda tidak bisa kuliah kalau Anda belum membayar pajak Anda. Orang tua Anda belum bayar pajak kalau Anda punya penghasilan. Maka keluarga Anda pun nggak bisa bayar listrik. Listrik dimatikan. Nah, itu artinya apa? Harus dibikin sistem terintegrasi yang disebut dengan modalitas oleh Anthony Giddens. Anthony Giddens itu disebut fasilitas. Fasilitas itu ada yang mendominasi. Yang mendominasi itu kekuasaan. Nah, karena itu ada power di sebelahnya. Karena itu, maka seluruh sistem itu harus diawasi. Mengawasinya bukan pakai kamera CCTV, bukan pakai satpam, bukan pakai internal control, tetapi memakai yang namanya sistem alat. Alat itu disebut mengunci semua aktivitas orang kalau tidak disiplin. Itu yang membuat dia menjadi warga negara yang patuh. Ya. Nah ini saya rasa penjelasan umum dari saya ya, bahwa kesimpulannya ya kita pesimis kalau ingin dikatakan bahwa korupsi ingin dihilangkan dari Indonesia ya. Udah berapa kali pemerintahan presiden kita udah presiden ke-7 sampai hari ini nggak turun-turun juga korupsinya, nggak berubah juga. Ya karena tidak bisa ada keseriusan ya, untuk membuat sistem seperti dikatakan oleh Anthony Giddens itu. Kalau itu dilakukan ya nggak bisa ya, sama seperti kita ngisi forum kuliah. Jadi kalau Anda nggak ngisi kuesionernya, kalau saya nggak bisa nginput absen Anda kalau nggak saya isi kuesionernya dari Mercubuana. Itu berarti mengunci yang lain, mengunci langkah hidup saya kalau saya tidak mematuhi itu. Nah, itulah disebut dengan struktur pengendalian melalui sistem, melalui basis megateknologi sekarang. Maka sekarang kalau perusahaan-perusahaan besar itu oleh MNC dan Direktorat Jenderal Pajak sudah dibikin yang namanya e-government. E-government e-tech ya. Pajak internasional yang dibangun atas database sehingga memungkinkan orang tidak bisa berbohong dengan data digital Anda terlacak di dalam sebuah sistem. Kira-kira itu yang dibuat oleh Anthony Giddens sebagai penasehat Menteri Tony Blair di Inggris. Karena beliaulah yang membangun bagaimana negara Britania itu bisa maju.
Itu konsultannya adalah Anthony Giddens kalau Anda lihat ya. Ya, ini saja kuliah dari saya. Saya rasa cukup, silakan kalau ada yang ditanya. Silakan aja. Sebelum saya akhiri ya. Nah, sekarang saya absen dulu ya. Rivaldo ada nggak? Gogon ada nggak? Mila ada. Mila Rizka hadir, Pak. Elsa, Lubis ada nggak? Ada, Prof. Firda, Ainun ada nggak? Firda hadir, Prof. Jelika, Azara ada nggak? Diva, Asa ada nggak? Diva hadir, Prof. Depan Adi ada nggak? Desi Nurlaila ada nggak? Desi hadir, Prof. Nur Erista Melinda ada nggak? Hadir, Prof. Salsabila Abidin ada nggak? Salsabila hadir, Prof. Amanda Ayu ada nggak? Hadir, Prof. Anissa Putri, Wahyu Ningrum, Hadir, Prof. Yulia Maulinda Apsari, Hadir, Prof. Farhan Dwi Fahmi, Hadir, Prof. Saskia Amelia Putri, Hadir, Prof. Jen Jen hadir, Prof. Delina Aprilia, Hadir, Prof. Indah Wardani, Hadir, Prof. Erga Tasya, Hadir, Prof. Laksamana Al Bakri, Hadir, Prof. Dita Indahsari, Hadir, Prof. Dia Armelia Azari, Hadir, Prof. Raul Kahari, Hadir, Prof. Kania Sagita Putri, Hadir, Anaya Prof. Hadir. Fitri Eka Saputri, Hadir, Prof. Akmal, Hadir, Prof. Meisya Arifah, Hadir, Prof. Ratna Sari Dewi, Hadir, Prof. Farista Skar, Hadir, Prof. Egi Okta Maulana, Safira Anggriani, Hadir, Prof. Arya Mustaki Amrullah, Hadir, Prof. Aulia Hadir. Martini Wiranti, Aulia hadir, Prof. Damas Hadir, Prof. Jainah Nur Sabila, Hadir, Prof. Marcella Junior Wardani, Hadir, Prof. ini Sekar Cahyani, Hadir, Prof. Muhammad Faras Fauzan, Elsai Mauren Santoso, Hadir, Prof. Tiara Lavenia Saharta, Hadir, Prof. Febrianti Surya Ningsih, Hadir, Prof. Elza Ahmad Uliano, Hadir, Debbie Natasya, Hadir, Prof. Muhammad Ayu Sakib, Abiu hadir, Prof.
Darmawan. Darmawan nggak ada. Fikri Aulia Jumatri. Gusti Ayu Putu Cynthia Putri. Hadir, Prof. Oke, thank you. Udah ya Prof. semua ya Mbak Mila. Prof. Udah ya. Prof, maaf, Prof. Prof, ada yang satu belum di absen, Prof. Ya udah. Nanti Atas aja. nama Devan Adi Pawoko, dia hadir, Prof. Tapi dia ngerekam, jadi nggak bisa on-mic. Wah, nggak tahu saya nomor berapa itu. Devan Adi Pawoko, Prof. Ya harusnya dijalain tadi. Dia ngerekam, Prof. NIM-nya 4322 NIM-nya 00 berapa? NIM-nya berapa? NIM-nya 4322 00 10008. Oh, 0432 001 0008. Oh, Depan Hadi Pawoko. Iya, Prof, benar. Benar. Iya, benar, Prof. Benar, Devan. Prof. Siapa lagi? Guntur Paksi Abdurrahman nggak ada. Nggak ada. Egi Okta Maulana. Muhammad Faras Paujan. Fikri Aulia Jumatari. Nah itu aja yang nggak ada. Ada lagi Mbak Mila nggak ada toh? Wes toh? Pak, Udah, Prof. Oke. Darmawan Thank you. belum dipanggil. Maaf, Pak. Ya itu yang saya sebut. Darmawan, Darmawan siapa? Darmawan, Pak. Darmawan siapa namanya? NIM-nya. Darmawan aja, Pak. Darmawan udah. Ya, NIM kamu berapa itu? NIM-nya berapa, Mas? 4412 00 10122, Pak. Iya, kamu diabsenin kemana? Oh, Bikin repot hidup orang aja ini. Darmawan 112 nomor 48. Ya, oke. ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Thank you ya Mbak Mila. Sampai sini ya. Ya, Prof. Prof, izin nanya untuk prosedur sama kisi-kisi UAS bagaimana ya, Prof? Prosedur UASnya. Belum ya? Nanti saya Belum. WA ya Mila. Nanti ditanyain ya. 3 hari 4 hari sebelum ujian ya. Oh, baik, Prof. Di WA aja. Iya, Prof. Tapi ya kalau TB-nya udah, TB 12-nya udah ya 70%. Tinggal nambahin dikit aja itu mah. Iya, Prof. Ya tapi kalau TB 12-nya nggak ada ya udah ada yang lulus kok, udah ada yang 66, ada yang 67 kok. Ya. Prof, maaf, Prof. Izin nanya lagi untuk pengerjaan di UASnya nanti diketikkan, Prof. Iya belum tahu, saya tanya Ibu Lurah ya, Ibu Lurah. Prodi. Ya, Prof. Ya makanya saya nggak bisa jawab sekarang. Ya, baik, Prof. Nanti 3 hari sebelum ujian ya Mbak Mila, Mbak Jen, tolong diingetin ya. Ya, baik, Prof. Ya. Ya. Suhun ya. Ya, makasih, Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih, Terima kasih. Prof. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.